Oke, halo, selamat malam buat Pak Rusli, buat Pak Revival, dan buat semua teman-teman yang nanti nonton di YouTube ya. Selamat malam semuanya. Buat Nah, teman-teman, kembali lagi di hari Minggu jam 8 malam. Kita akan seperti biasa, kita akan melakukan forecast untuk 1 minggu ke depan untuk pair forex dan gold. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau coba request beberapa pair, bisa teman-teman tulis di kolom chat ya. Ntar kita akan coba analisakan untuk teman-teman untuk 1 minggu ke depan. Nah, teman-teman, di hari Minggu ini kita ngapain aja sih? Di hari Minggu ini kita akan melakukan review untuk 1 minggu kemarin, hasil analisa 1 minggu kemarin gimana sih? Kalau biasanya kita akan review apakah sesuai rencana, sesuai forecast kita, atau seperti apa 1 minggu ke belakang. Dan kita akan melakukan forecast setelah itu. Jadi setelah kita review, kita akan forecast untuk 1 minggu ke depan untuk beberapa pair. Nah, kebetulan buat hari ini kita ditemani oleh Pak Revival, co-founder dari Simtrade sendiri. Jadi ntar yang akan menganalisakan buat 1 minggu ke depan. Nah, buat teman-teman mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Christian dari Simtrade. Simtrade ini mengadakan live forecast ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat membantu teman-teman yang mungkin masih bingung untuk memforecast 1 minggu ke depan, dan atau misalkan teman-teman yang mungkin belum mempunyai roadmap 1 minggu ke depan, kami akan membantu teman-teman untuk menganalisa, untuk memforecast, supaya teman-teman punya pegangan, teman-teman biar nggak bingung juga, dan ya biar tujuan utamanya juga biar teman-teman bisa belajar lah, bisa melihat kita menganalisa, belajar bahwa analisa itu nggak seribet yang orang pikirin, dan analisa itu mudah kok. Makanya ya kenapa Simtrade itu ada. Simtrade sendiri adalah simple trading. Jadi di sini kita menggunakan basic trading aja, teman-teman. Mungkin buat yang sudah tahu, kami mengingatkan lagi, dan mungkin buat teman-teman yang baru join atau yang baru tahu, kita share juga bahwa kita hanya menggunakan teknik-teknik yang simple dan mudah dimengerti. Jadi intinya ya kita ingin edukasi dan kita ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa trading itu mudah. Oke, teman-teman, nggak usah lama-lama. Saya akan mau coba review ya, review hasil analisa minggu kemarin. Jadi untuk hasil analisa minggu kemarin, kebetulan saya sendiri yang menganalisa, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau tahu apakah analisanya di-share di mana, analisanya tuh kita share di Telegram, teman-teman ya. Di Telegramnya Simtrade. Jadi buat teman-teman yang mau cek, bisa cek aja di sana. Dan buat hasil dari minggu kemarin, kami akan selalu save, teman-teman. Jadi nggak akan hilang juga. Oke. Halo buat Bu Margareta dan buat Bu Erika. Selamat bergabung. Yang baru bergabung. Jadi untuk minggu kemarin kita mulai dari CHF Jepang Yen ya. Nih, CHF Jepang Yen 27 Juni, jadi akan selalu kami save. Nih. Buat teman-teman juga yang ketinggalan ya, buat nonton live kami, bisa cek di YouTube kami ya, simtrade.fx, coba cari aja, itu pasti ada semua yang kami lakukan dalam online, biasa kami upload dalam YouTube, teman-teman. Jadi boleh bantu subscribe juga, boleh bantu ramein juga Instagram kami, teman-teman. Ya, kami sangat senang lah kalau teman-teman ikut berkontribusi gitu. Dan ya kami akan lebih bersemangat lagi bikin konten-konten atau hal-hal yang menarik dalam dunia trading yang berbau edukasi. Ya, kalau misalkan teman-teman support gitu, ya supportnya dengan cara simple aja. Oke, teman-teman, ini yang pertama,
dari CHF Jepang Yen. Jadi minggu kemarin kita analisa CHF Jepang Yen. CHF Jepang Yen dia berada di area konsolidasi, dan kalau misalkan breakout atas dia akan seperti ini arahnya, dan jika breakout bawah akan seperti ini dan mencapai support yang ini. Oke, untuk CHF Jepang Yen kita lihat seperti apa. Oke, ini CHF Jepang Yen. Dia benar teman-teman, ini analisa yang kedua ya, dia breakout ke bawah. Dan di sini kami mengharapkan retrace dulu, ternyata dia retrace-nya di area sini ya. Mungkin ini buat teman-teman yang pakai Jepang Yen ntar bisa dianalisa lagi apakah ini masih bisa dipakai atau enggak untuk forecast-nya. Kalau ini masih bisa dipakai ya kemungkinan besar ini masih akan turun lagi. Kalau saya lihat sih masih bisa pakai ya. Jadi untuk CHF Jepang Yen itu berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada CAD CHF atau Canadian Dollar terhadap Swiss francs. Canadian Dollar terhadap Swiss francs. Analisanya kemarin ini kalau nggak salah ada falling wedge. Ada falling wedge. Terus analisanya seperti ini ya. Dia akan turun dulu baru naik, entah di support yang mana, atau bisa di sini naik dulu dia. Cuman untuk analisa minggu kemarin sih lebih prefer turun dulu ya. Dan di sini dia nggak langsung turun, dia naik sedikit. Tapi akhirnya turun dan kena support yang ini teman-teman. 74186 dan akhirnya dia naik. Kalau misalkan teman-teman bisa buy di sini ya bisa dapat TP di area sini. Dan ini berhasil teman-teman. Jadi untuk CHF Jepang Yen ini berhasil teman-teman ya. Jadi CHF Jepang Yen, CAD CHF itu berhasil dua-duanya untuk analisa minggu kemarin. Dan selanjutnya ada Euro USD. Nah, untuk Euro USD dia tuh kemarin masih di area konsolidasi. Kalau misalkan dia breakout ke bawah, target dia nyampe area 18492, dan jika breakout atas area 21455. Dan akhirnya Euro USD ke bawah. Jadi 3 analisa untuk minggu kemarin ini udah sangat berhasil teman-teman. Lihat dia sampai area support juga. Cuman di sini Euro USD dia nggak ada retrace mungkin, tapi di time frame yang lebih kecil. Jadi 3 analisa berhasil teman-teman ya. Yang terakhir ini selanjutnya bukan yang terakhir sih. Ada SAU-USD, SAU-USD juga ada symmetrical triangle untuk minggu kemarin, dan ya sama sih, kalau misalkan dia breakout atas dia targetnya sampai sini, dan jika dia breakout bawah targetnya sampai sini. Karena symmetrical triangle adalah bilateral pattern ya teman-teman. Dan oke, dia dia breakout bawah teman-teman, tapi dia hanya kena support yang pertama, nggak nyampe support yang kedua, dan dia naik lagi ke atas. Oke, ini pun benar karena dia belum breakout atas ya, karena ini masih kemungkinan bisa turun lagi atau bisa naik. Kalau misalkan naik ya berarti skenario turunnya gagal teman-teman. Selanjutnya ada DXY. DXY ini sama teman-teman, lagi dia rekonsolidasi juga. Kalau misalkan dia breakout bawah sampai sini, kalau breakout atas sampai resisten yang atas itu. Oke, dan akhirnya untuk DXY sendiri dia ada penguatan ya untuk minggu kemarin. Jadi untuk DXY dia ke atas ya teman-teman, penguatan sampai resisten, bahkan ini breakout. Kemungkinan untuk DXY ini minggu depan akan menguat lagi teman-teman, kalau seperti ini. Dan ada satu lagi ya teman-teman, ada pair Euro GBP. Untuk pair Euro GBP kebetulan ini ada Pak Ahmad, kalau nggak salah Pak Ahmad yang requestnya terlambat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau request cepetan ya teman-teman, bisa sampai jam 20.20 kita masih terima untuk requestan, untuk request pair. Nah ini juga kebetulan Euro GBP karena nggak bisa, karena waktunya terbatas teman-teman, kita kan hanya waktu 1 jam ya untuk live forecast ini, dan Euro GBP memang tidak kita live kan, tapi
kita tetap analisakan karena udah request juga ya, walaupun terlambat gitu. Nah, buat teman-teman ya jangan terlambat kalau misalkan yang mau request pair ya. Oke, untuk Euro GBP seperti ini, dia ada channel dan akhirnya dia breakout, kemungkinan ya dia nyampe atas ini. Tapi di sini dia masih membentuk konsolidasi. Jadi sebenarnya dari Euro GBP, DXY 2, SAU 3, Euro USD 4, CHF, dan CAD. Berarti ada 6 analisa. Sebenarnya 6 analisa itu semua berhasil, teman-teman. Belum ada yang gagal satupun. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, halo ya, selamat bergabung. Teman-teman bisa lihat bahwa 6 analisa minggu kemarin kita sangat berhasil, teman-teman. Dan caranya pun simpel-simpel, nggak ada yang rumit-rumit. Harus pakai apa, enggak. Kita hanya pakai basicnya analisa ya, kayak price action murni. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin baru bergabung, yang belum tahu SimTrade itu menggunakan apa, SimTrade itu menggunakan price action murni, teman-teman. Oke, paling segitu aja teman-teman dari review minggu kemarin. Jadi teman-teman udah bisa lihat sendiri ya bahwa hasil-hasil review forecast kami seperti apa. Dan hari ini ada Pak Yos ya, selamat malam Pak Yos. Akan menganalisakan beberapa pair untuk minggu depan. Oke, malam Pak Kris. Malam Pak Kris. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Silakan Pak Yos, waktu dan tempat saya persilakan ya. Oke, thank you Pak Kris untuk reviewnya. Teman-teman, kita akan masuk untuk analisa minggu ini. Saya akan analisa mungkin 3-4 pair di major pair dan di pair favorit saya yaitu GBP AUD. Ya, selamat malam yang bergabung. Malam hari ini ada Pak Rusli, Bu Margaret, Pak Bagus ya, ini baru juga kayaknya. Lalu ada Pak Ahmad, Pak Chandra, terus ini ada YY siapa, kurang tahu. Oh, Pak Yosua lagi ganti nama kayaknya. Iya. Oke, selamat bergabung. Kalau mau kita bantu review analisa boleh. Mau request silakan. Mau diskusi juga silakan. Jadi kita akan segera mulai teman-teman. Oke, sudah kelihatan ya? Share screen saya kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Boleh dibantu responnya kalau kelihatan. Apakah aman? Oke. Teman-teman, kita mulai dari GBP USD. Ya, ini dari weekly-nya ya. Kemarin weekly closing candle-nya dia bikin ini doji teman-teman ya. Dia ragu-ragu. Ya, high-nya, low-nya, open-nya ya, close-nya ya bearish doji. Dia nggak berhasil bisa close di bawah ini. Ya, teman-teman. Kita lihat ya overall GU masih uptrend teman-teman. Di weekly masih uptrend ya, dia baru break high di sini. Ya, break high di sini. Ya, bikin higher high. Ya. Low terakhirnya. Tandain dulu weekly-nya. Ya, ini di sini bikin equal high. Jadi ada potensi teman-teman, ini nanti akan dia coba ke sini lagi ya. Tapi saya nggak tahu kapan. Tapi let's see aja dulu. Malu ya. Oke. Bentar ya. Ini liquidity akan ada liquidity di sini teman-teman. Nanti kita lihat ke depannya. Tapi lihat dulu weekly. Overall masih bullish trend. Ya, bullish trend. Oke. Ya, masih naik. Nah, sekarang dia ketahan. Ya, ini nggak berhasil buat higher high. Tapi kalau kita lihat week sih mungkin sudah nih kecil. Tapi kalau dari candle close, dia belum bisa closing di atas ini. Artinya nih ada area resisten yang kuat di sini teman-teman ya. Area yang kuat yang menahan dia. Ya kalau kita lihat weekly tahun 2018, bentuknya mirip. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini kurang lebih mirip juga double top. Ya ini terjadi seperti ini juga. Tapi kita fokus untuk analisa yang kita akan fokus melihat bagaimana seminggu ke depan. Ya, kalau ini kan nggak panjang ya teman-teman. Bisa jadi seperti ini juga. Nah makanya lebih baik kita
coba analisa seminggu ke depan seperti apa. Ya, nanti kita coba adaptasi di market. Ya, jadi jangan terfokus dengan satu analisa saja. Oke, ini weekly-nya, daily-nya kita lihat. Oke, daily-nya juga masih uptrend, teman-teman. Masih uptrend. Ya, dia buat ya high low, ya ini equal high. Oke. Nah, sekarang dia berada di area support. Ya, ada di area support. Ya, ini area supportnya, teman-teman. Coba tandain dulu. Ya, atau bisa kita bilang juga ini area demand. Ya, teman-teman kita lihat ya. Setiap kali nyentuh area ini, dia tembus, dia reject. Nah, ini bisa jadi ini false break, teman-teman. Ya, kita makanya nanti kita akan lihat kalau dia benar-benar tembus, dia akan turun, lanjutin ke sini minggu ini nih ya. Ya, kalau dia nggak tembus, dia akan terus lanjutin naik. Tapi kita coba lihat dulu, karena overall masih uptrend. Ya, daily-nya pun dia belum bisa break di bawah sini. Ini udah break sih, udah break low, tapi karena candle setelahnya ini bullish ya, jadi sehingga buat saya ini adalah sebuah keraguan-keraguan di pasar. Ya, dia entah dia mau bener breakout atau false break di sini, ini daily-nya. Nah, kita masuk ke time frame 4 hour. Ya, kalau di 4 hour kita lihat ini udah bearish structure. Ya, high low, lower high, lower low. Nah, dia bentuk ini penurunan tapi rapi. Biasanya ini kalau kita di time frame H1 ini adalah descending channel, teman-teman. Ya. So, kita bisa prediksi kemungkinan dia akan naik. Ya, untuk minggu depan kemungkinan dia akan naik. Kemungkinan ini hanya false break, teman-teman. Hanya false break, lihat. Ini area yang kuat menahan, Ya, di 4 hour lebih jelas area demand-nya. Tandain dulu. Oke. Potensi minggu depan, teman-teman, untuk saya GU dia akan berusaha untuk naik ke area sini. Ya. Kita sini dulu. Ya. Kalau area ini tembus, dia akan ke area sini. Ntar saya coba gambar ya. Ini ya, kita akan lihat dia seperti apa. Kalau dia tembus, tunggu retest, kita bisa ambil targetnya di sini. Karena ini masih ada imbalance, teman-teman, di sini. Ya, masih banyak liquidity yang terjebak di area sini. Oke. Ya, targetnya ke sini, teman-teman. Target saya GU minggu depan bisa jadi potensi ada kenaikan. Tapi kalau ternyata di sini dia reject, ya dia bisa lanjut lagi ke bawah. Sini lagi targetnya. So, buat saya GU kemungkinan akan ada di range ini, teman-teman. Ya, 138.000 ya sampai 140.000. Ya, sekitar 200 pips. Potensi kita peluangnya range GU, teman-teman, karena dia setelah FOMC kemarin, FOMC dia turun drastis. Ya, dia dari retracement ke sini ke area supply. Kemarin setelah NFP, kita juga bahas NFP. Kita udah bahas, ada videonya, lalu juga kita ada live trading. Dia naik, USD mengalami pelemahan. Ya, ini ada three-way shoulder, ya, candle pattern. Jadi ada potensi dia akan lanjut naik, teman-teman. Apalagi di H1-nya. Kalau kita lihat nih di descending channel, biasanya dia akan ngejar ke ujung channel di mana dia mulai. Karena rapi banget, teman-teman. Turunnya rapi. Beda sama turun yang ini ya. Ini impulsif, benar-benar impulsif. Impulsif banget, teman-teman. Set gitu. Ya. Lihat, ini rapi banget. Set, ya buat struktur berisnya rapi banget. Ya. Oke, ini GU, teman-teman. Kita lihat potensinya kemungkinan akan naik. Kalau udah konfirmasi, saya akan coba ambil buy nanti. Lihat dia satunya dia udah break high. Ya, ini break of structure ya. Oke. Udah break of structure. Ya, di sini, teman-teman. So, potensi dia akan turun dulu. Ya, untuk confirm dia bentuk higher low.
lalu kita bisa ambil buy. Oke. Ya. Jadi kemungkinan kita langsung masuk time frame entry-nya. Saya akan tunggu dia ini dulu teman-teman. Untuk dia confirm kepada kita ya ke area ini lagi nih, area demand lagi nih. Bagus teman-teman nih. Ya. Oke, sini teman-teman nih. Potensi saya dia akan seperti ini. Untuk minggu ke depan. Ya, jadi kita bisa cari peluang untuk buy. Kalau dia ternyata gagal, ya kita akan coba cari sell. Kalau dia ternyata gini, akan sell, tunggu retest, kita akan sell. Oke, nanti akan diupdate di live trading kita. Sorry, ini agak-agak error. Yuk, oke. Ya. Ini GU, teman-teman. Ya, targetnya di mana di sini? Kenapa di sini? Kalau kita lihat geser ke kiri, ya ini area support kuat nih. Yap, simpel aja teman-teman, nggak perlu sulit. Ya, mau pakai indikator silakan. Kalau saya nggak pakai, saya fokus lihat price action pergerakan harga seperti apa. Ini GU, lanjut kita masuk ke SLUSD, ini juga pair yang bagus. Kemarin Jumat kita ada entry sell, teman-teman. Ya, saya udah taking profit di 130 pips, lumayan. 1/2. Ya, kalau 0,10 udah dapat $130. Lumayan banget, teman-teman. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya overall dia masih uptrend, teman-teman. Ya, kenapa saya bilang katakan uptrend? Lihat ini, dia bikin uptrend. Ya, trennya kecenderungannya naik. Ya, ini high terakhirnya. Ini all time high, teman-teman. Ya. Oke, ini buat saya ini kemungkinan adalah low terakhirnya. Ya, jadi selama dia belum break ini, saya belum break area 1674, dia nggak closing di bawah sini, saya akan terus untuk buy sell adalah buy long untuk SAU. Ya. Nah, nyampe area sini dia reject, teman-teman. Oke. Ya, ini dia reject. Ya, ini juga bisa jadi adalah pattern, teman-teman. Ya, ini flag. Ya, bullish flag. Ya, teman-teman lihat ini naik. Bikin ini retracement. Oke. Ya, kalau tarik Fibonacci juga bisa. Dari sini. Lihat pas 618 golden area. Ya, daily-nya kita lihat. Oke, daily-nya dia bearish di sini, lihat bearish. Ya, strong bearish trend ya. Sampai area double bottom di sini. Dia break high ya, dia bikin struktur bullish. Oke. Dia bikin struktur bullish sekarang, teman-teman. Di daily. Ya, nah, kemarin dia turun pas FOMC nih. Saya ingat banget USD gain strength, tapi dia selalu respect price action. Jadi teman-teman, kenapa saya senang price action? Karena mau news sebesar apapun, ya 90% dia akan respect dengan price action-nya. Ya, ini ketahan support jadi resisten jadi support, ketahan lagi di sini. Oke. Ya, kita lihat teman-teman. Ya, tarik Fibonacci juga bisa dari sini. Kaunya lihat 18 lagi pas. Jadi ada kemungkinan untuk naik untuk SAU. Karena ini ada banyak imbalance di sini teman-teman. Ya, ada banyak liquidity yang terjebak di sini. So, dia mungkin akan ada kenaikan dulu. Ya. Lihat di 4-hour time frame ya. Di 4-hour time frame dia masih bearish. Ya, ini impulsive move-nya. Nah, di sini teman-teman, ini buat saya adalah low terakhir, lower high terakhir. Ya. Dia break di sini. Dia break low, dia buat lower low di sini. Ya, dan buat lower low lagi di sini. Sorry, low terakhirnya buat saya di sini. Ya, dia break of structure-nya di sini. Ya, lihat dia bikin lower low. Ya, nah sekarang dia lagi coba untuk tes lagi high-nya. Ya, tapi selama dia belum break, saya nggak akan ambil buy teman-teman. Selama belum break saya nggak akan ambil buy. Kenapa? Karena kalau kita gambar resisten juga, ya ada resisten kuat teman-teman. Lihat, setiap kali dia sentuh area sini, dia reject. Selama dia nggak closing di atas ini, nggak break ini, saya nggak akan ambil buy dulu. Saya akan terus buat cari sell karena overall-nya 4-hour trend-nya masih bearish. Memang weekly daily-nya bullish, tapi 4-hour-nya time frame entry saya
dia bearish. Kecuali teman-teman yang swing trading, ya position trading, yang bisa hold sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya silakan kalau mau buy. Ya, kalau saya nggak. Lihat di 1 hour time frame, teman-teman. Ya, ini ada potensi dia membentuk scanning channel. Ya, saudaranya di scanning channel. Oke, teman-teman lihat. Ya, teman-teman, kenapa saya tariknya nggak, mungkin bingung ya, kenapa di week, ya kenapa nggak pas, ini kenapa kelebihan. Karena buat saya ini adalah area. Ya, nggak akan pas, teman-teman. Jadi ini bukan textbook yang pas, gitu harus pas segala macam. Buat saya di area, yang penting dia respect. Lihat ya. Ini 1, 2, 3 touch, sesuai textbook, sesuai teori. Third touch, dia akan reject. Ya, kalau dia valid. Ya, jadi, saya akan sell untuk SAU USD. Ya, mungkin bukan untuk seminggu ke depan kali ya. Ini mungkin untuk lebih sehari, 2 hari, 3 hari ke depan. Karena SAU pergerakannya cepat, volatility tinggi, teman-teman. Ya, kemarin 2 minggu dia di range sempit ini. Ya, nggak sempit sih, cukup besar juga ini potensinya buat cari buy and sell ya. Lumayan. Kalau kita gambar ada support minor juga di sini ada, teman-teman. Minor support area. Ya. Jadi potensi saya, dia akan coba untuk turun kemana, ke sini dulu. Ya, nanti dia pasti akan retest. Ya, bikin lower high. Kalau dia reject, saya akan entry sell targetnya di sini. Oke ya. Ganti warnanya biar bagus. Warna apa, biru tua ya. Oke, atau warna oranye boleh, warna oranye aja deh. Warna pink merah ya. Jangan terlalu tebal. Ya. Ya, saya akan tunggu dia breakout, kita bisa ambil sell di sini. Ini untuk SAU targetnya di sini. Ya, lumayan teman-teman, jauh, range-nya jauh. Setelah SAU kita akan lihat Euro USD, di major pair juga bagus. Lihat dari weekly-nya lagi, always. Weekly-nya dia udah di sini, lihat dia bikin bullish structure. Ya memang di sininya ada area resisten ya, saya mau gambarin dulu. Ya, nanti deh. Kita lihat dulu teman-teman. Ya ini dia break high, ya bikin higher high, bikin base, bikin higher high, ini break structure. Ya, oke, break of structure di sini. Low terakhir di sini. Oke, ada area ini dia nggak berhasil bikin higher high ya, tapi dia nggak berhasil bikin lower low. Artinya buat saya sekarang dia lagi sideways. Ini bisa jadi buat pattern teman-teman, bisa jadi ya potensi ya, bisa jadi pattern. Entah ini triangle, who knows, kita nggak tahu, bisa jadi atau penan ya 1, 2, 3 set nanti bisa lanjut ke atas, atau dia bikin triangle, kita nggak tahu ya. Tapi kita lihat sekarang bahwa dia sideways, bikin higher high ya, sorry ini bikin higher low ya, tapi ini nggak berhasil bikin higher high nih. Ini mana bikin lower high ya. Saya tandain di sini. Ini ada area di mana teman-teman ya. Lihat dia tap, lihat daily-nya. Oke, daily-nya dia bearish ya. Setelah ini bearish, dia break high, ini bullish ini ya, dia nggak berhasil break ini buat di call high, sorry, yep, cepet dikit aja false break. Di sini dia break low-nya. Oke, dia udah bearish, buy saya bearish di daily-nya. Teman lihat ya, dia break low ini, dia break low ya, ini potensi buat higher low kemungkinan nih, tapi belum fix juga karena lower low-nya belum terbentuk. Dia nggak berhasil buat lower low ya ini ya. Lihat, ini cakep banget nih. Dia closingnya nggak bisa closing di bawah week-nya. Lihat, artinya di sini tekanan bayarnya kuat teman-teman. Ini daily ya. As for hour time frame-nya, dia bearish. Seller banyak, ini mau ada impulsive move, buat imbalance di sini. Ya, bikin lower high. Ya, ini break low, bikin lower low di H4-nya, tapi kalau di daily-nya tadi dia nggak berhasil bikin lower low. Ya, jadi kita lihat aja. Kita coba analisa ya. Buat saya gini teman-teman. Euro USD masih kita lihat. Bentar. Ini high terakhirnya.
ya, per hour. Ya, selama dia belum break ini, kita akan coba cari sell. Kenapa? Karena masih bearish. Targetnya di mana? Di area bawah. Memang di bawahnya ada area demand, ada support juga. Tapi karena biasnya masih bearish, ya kita bisa coba cari sell terus. Ya, lihat di 1 hour-nya juga. Ya, ini high-nya, ya dia ini low-nya, dia break low, ya dia bikin ini break of structure di sini. Ya, ini lower low. Nah, bisa jadi ini potensi lower high, teman-teman. Kita akan lihat. Ya. Oke. Kita tunggu lihat naik dikit, teman-teman. Selama dia nggak break area ini, selama dia nggak break candle ini, teman-teman, nggak break di atas ini, dia masih bearish buat saya. Ya, masih bearish. Kalau mau ambil buy gimana, Pak? Saya akan tunggu dia breakout, tunggu retest. Ya bisa retest ke sini atau bisa retest ke sini. Ya, selama asal dia breakout di atas ini. Ya, kalau dia nggak breakout, saya akan ambil sell. Sorry, saya akan ambil sell. Ya, saya akan ambil sell. Ya, bagus bisa ke sini. Targetnya di sini aja dulu, longnya dulu. Lumayan 1 banding berapa udah cukup jauh kalau kita coba ya. Misalnya kita agresif entry ya. Main 1/3 atau 1/2, hampir 1/3. Kalau dari 1%, lumayan 3%. Nggak susah. Ini Euro USD, teman-teman. Ya, kurang lebih begini. Saya akan lebih baik kalau dia breakout. Last pair, GBP/AUD, pair favorit saya. Lihat weekly-nya, teman-teman. Lihat weekly-nya, dia sideways ya, nggak bentuk struktur yang jelas. Ya, di sini dia ketahan di area resisten, teman-teman. Ya, ada resisten daily di sini, ntar saya coba tunjukin. Tapi di sini dia nggak bentuk struktur yang jelas, teman-teman. Dia sideways. Ya, bikin higher high, bikin lower low. Ya, ini lagi nyoba ini. Kalau dia bisa bikin higher high, dia akan lanjut naik. Ya, masih ada imbalance di sini. Saya lihat daily-nya, teman-teman. Daily dia ketahan di resisten. Ya, ada resisten daily. Ya. Sip. Resisten daily. Daily-nya sekarang dia lagi bullish. Ya, dia ini lower high terakhir, ya lower low, di break, bikin higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ya, nah sekarang daily-nya ya, dia ketahan area resisten daily, ya dia ketahan area resisten. Tapi bukan berarti serta merta kita langsung sell. Kenapa? Karena trennya bullish di daily-nya. Oke, jadi kita lihat di mana low terakhir. Low terakhir buat saya di sini. Ya, selama dia nggak break ini, saya akan terus cari buy. Ya, dia break structure di sini, bikin higher high. Ya, oke, nah ini dia bikin tweezer top. Nah, buat saya dia kemungkinan akan turun dulu atau dia bikin pattern. Bisa jadi bikin pattern, kita lihat 4 hour time frame-nya. Seperti apa? Oke, lihat ya, 4 hour-nya juga masih bullish. Ya, ini ada false break di sini. False break, ini kalau nggak salah pas lagi news, kalau nggak salah ya. Bikin higher high, ya higher low. Yep. Nah, ini bikin lower high. Udah confirm lower high nih, teman-teman ya. Jadi potensi untuk minggu depan dia akan ada turun dulu. Kenapa saya senang GBP/AUD? Karena volatile-nya juga tinggi, teman-teman. Range hariannya bisa nyampe 100-an pips. Jadi saya senang. Buat saya potensinya dia akan ada lagi turun dulu. Ya kemana? Ke area sini nih. Ya. Ini kita lihat di sini, teman-teman. Apa ini ada area demand? Oke. Potensinya. Kalau dia nyampe sini dia reject, kita akan ambil buy. Targetnya di sini dulu, nggak usah jauh-jauh. Oke. Kalau dia breakout, saya akan ambil sell. Targetnya di sini dulu pertama. Kalau breakout lagi, targetnya di sini. Ya. Oke, teman-teman, ini GBP/AUD. Ya. Sorry, mungkin agak berantakan.
gini teman-teman, GPOD. Ya, kalau dia sampai sini dia ada rejection, kita masuk time frame kecil, ada bullish structure yang terbentuk, misalnya dia 15, dia bikin bullish structure, ya. Kita lihat coba ya, apakah ada area-area signifikan di sini. Oke, bisa jadi ke sini nih. 3440 dikit lagi. Kalau dia bikin mulai bikin bullish structure, agresif bisa masuk M5. Lihat M5-nya masih bearish. Tapi kalau nanti M5 udah bikin struktur bullish, saya akan coba ambil buy. Tapi kalau kita lihat 4 hour, ya, kita tunggu di sini. Saya tunggu di sini teman-teman. Kalau dia nggak tembus, saya akan ambil buy. Kenapa? Karena buy saya masih bullish. Saya akan sell kalau dia breakout sini. Mau sell sekarang gimana Pak? Ya silakan aja, tapi risk reward-nya kurang bagus. Gitu. Ya apalagi di bawahnya ada area demand, ada area support. Ya so mungkin akan berbahaya. Buy sekarang nih jangan karena masih bearish. Closing-nya masih candle bearish engulfing nih. Makanya saya tunggu di area sini. Kalau dia nggak break, ada rejection, ada konfirmasi, saya akan ambil buy. Kalau gagal, dia breakout, saya tunggu retest untuk konfirmasi. Karena kenapa? Takutnya false break seperti ini. Ya, targetnya di sini. Oke, mungkin itu teman-teman dari saya. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau request, silakan. Saya buka. Oke, selamat malam yang baru bergabung teman-teman semua di sini. Yang belum masuk grup free kita boleh masuk grup free karena kadang-kadang saya bikin kasih sinyal. Dan sejauh ini profit teman-teman, banyak sinyalnya profit ya, syukur. Alhamdulillah puji Tuhan profit ya teman-teman. So it's fine. Bergabung dengan grup kita bisa diskusi, sharing, ngobrol banyak hal. Kadang saya share setup juga. Ya, boleh kalau yang mau tanya atau mau review, mau request, boleh saya akan bantu analisakan pair-nya. Apakah ada? Kalau nggak ada nanti langsung saya kasih ke Pak Christian lagi. Ya teman-teman. Teman-teman, ini potensi yang bagus 3 minggu ke depan karena kita ada ini ya, ada PSBB, PPKM. Jadi kita bisa manfaatin waktu buat banyak belajar, bisa buat trading juga ya. Untuk yang di Jawa dan Bali, kalau di luar Jawa dan Bali saya kurang tahu. Tapi ini buat saya masa-masa ini masa yang bagus untuk kita belajar trading, teman-teman. Ya, ada yang baru masuk lagi nih, 11 orang. Selamat bergabung Pak atau Bu. Ya, saya udah analisa 4 pair, apakah ada yang mau request? Kalau nggak ada, saya akan segera sudahi. Ya, saya akan saran ke Pak Christian. Saya tunggu mungkin 1 menit, 2 menit lagi. Ya. Kalau kita cek fundamental, teman-teman, kita bisa cek mungkin fundamental. Kita news ya, lebih ke news ya. Ini ada yang baru bergabung lagi nih, 12 orang. Pak Zakia ya, welcome. Kita udah analisa 4 pair tadi. Jadi yang nanti terlambat bisa lihat di YouTube kita. GPOD sell Yamin. Belum Bu, belum ada. Ya, saya ini analisanya tadi ya. Ya, saya akan lihat bagaimana dia react dengan zona ini. Ya, kalau dia reject saya akan ambil buy. Kenapa? Karena biasnya masih bullish. Ya, dia belum ada konfirmasi buat sell. Dia belum masih bullish. Ya. Buat saya kalau kita nggak ada konfirmasi buat sell ya mending jangan sell. Ya. Mau counter trend silakan. Better follow the trend karena bisa dapat lebih jauh. Ya, contoh inilah. Ini misalnya kita sell nih. Sell dapat 259 pips. Ya, tapi kalau kita buy dapat 327 pips. Lebih banyak. Karena follow the trend. Ya. Ya, jadi saya tunggu di area sini, Bu. Kalau di sini dia reject, saya akan ambil buy. Kalau dia breakout, closing di bawah sini, baru saya ambil, cari peluang sell. Daily, betul, sudah di resisten daily. Tapi bukan serta-merta nyampe resisten langsung sell. Ya, nggak serta-merta nyampe resisten langsung sell. Memang nih, nahan kuat nih, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak serta-merta nyampe resisten, sell. Kenapa ya? Karena kan kita lihat trennya dulu. Ini lagi bullish, ya tekanan bayarnya banyak. Ya, kecuali dia udah break low. Nah, contoh kayak ini nih. Ya, dia nyampe resisten, reject, dia break. Ya, break low. Oke. Baru bisa saya akan cari sell. Gitu. Ya. Kalau belum ada konfirmasi buat saya, kita follow the trend. Kecuali counter trend silakan. Jadi, teman-teman, bukan serta-merta nyampe support buy, nyampe resisten sell. Kenapa ya? Karena kita
Ya kita nggak bisa langsung ngomong kayak gitu, teman-teman. Nggak ada yang pasti di dunia trading forex ini. Ya kita harus adaptasi, kita harus fleksibel, kita harus lihat seperti apa. Apalagi kita kan retail trader. Lawan kita siapa sih? Bank-bank besar, institusi-institusi besar. Ya dan di mana institusi besar juga bukan orang-orang bodoh yang wah ini support nih kita ikutan buy juga, yang nggak juga teman-teman. Makanya kadang kalau teman-teman lihat ini sedikit ilmu ya, dikit aja deh. Teman kalau lihat double bottom ini ya kan kita kan pasti buy ya. Kadang pernah nggak ketemu yang kayak gini, lalu dia kayak gini. Ya. Kenapa? Karena ya itu ada liquidity grab dulu di sini. Bank-bank besar ngambil di harga paling bagus. Ya lebih dalamnya nanti itu di kelas saya nggak akan bahas banyak-banyak di sini. Ya seperti apa-apanya nggak akan saya banyak bahas. Ya tapi overall buat saya kita retail trader kita belajar coba lihat apa yang institusi besar lihat. Ya karena semua retail trader melihat trend line, semua retail trader melihat support resisten, semua retail trader melihat chart pattern. Kadang chart pattern nggak berhasil, kadang trend line nggak berhasil. Kenapa? Karena ya itu retail trader. Ya kita sedangkan yang kakap-kakapnya hiu-hiunya ya bank-bank besar. Kita coba belajar lihat apa yang mereka lihat. Ya, ini nyampe resisten sell kan, reject. Tapi dia nggak langsung turun, naik lagi. Oke dia reject. Kita sell, misalnya kita sell di sini, ternyata dia naik lagi. Stop loss lah. Sampai sini, oh turun, kita akan sell nanti. Ternyata dia bisa naik lagi. Kenapa? Karena overall trennya masih bullish. Ya, kita coba spotting aja low, high, ya higher low, higher high, higher low, higher high. Ya, ini ada liquidity grab dulu di sini dia. Kenapa? Karena ini nih double bottom nih, lihat ya. Ini kan double bottom nih. Orang kiranya double bottom mau naik nih. Ya kan double bottom. Lihat double bottom, breakout, retest, ya kan. Ternyata lihat liquidity grab dulu ke sini. Yep. Tapi overall dia masih belum bisa break low di sini. Dia masih bullish. Naik lagi, ya. Naik, higher high, ya, higher low. Confirm kenapa? Karena dia break structure di sini. Ya, jadi lower high itu akan confirm kalau dia udah break high, ya kalau di bullish. Ya, jadi teman-teman gini, di bullish trend setiap high itu lemah, setiap low itu kuat. Kenapa? Karena harga akan coba untuk tembus high-nya kan. Tapi harga nggak akan mau untuk break low-nya. Makanya ini low tuh setiap low pasti kuat. Ya, pasti nahan. Ya, ini GA. Sedikit mungkin itu aja. Ini bisa potensi head and shoulder, bisa jadi. Kita nggak pernah tahu. React to the market. Makanya saya di 4 hour, saya akan lihat gimana dia react di sini. Kalau dia ada rejection, saya buy. Ya, kalau dia breakout, saya akan sell. Oke. Sudah beberapa kali Irak mampu buat era baru ya. Betul, sudah nggak mampu. Tapi overall, tapi belum break low. Ya, sudah. Tadi review, bentar saya coba, ini banyak chat nih. Jadi review pair apa aja Kak, Bu Siska? Tadi kita Euro USD, GU, XAU, dan GA. Nanti kan saya coba recap dikit ya. Bu Erika, sudah berapa kali nggak mampu buat air baru? Betul, Bu. Tapi dia bikin lower low nggak? Selama nggak ada lower low ya masih bullish. Ya, sudah berapa kali tidak mampu membuat high baru, betul. Nampaknya turun. Betul, nampaknya. Tapi kan kita trading bukan berdasarkan nampak ya, kita lihat chart seperti apa, teman-teman. Ya karena saya juga nggak 100% benar ya. Ya bisa jadi minggu depan turun gitu. Ya saya akan sell. Ya, tapi buat saya dia belum bisa break low. Ya. Dia baru sekali sih nggak bisa buat high kan, ini high. Ini dia baru coba sekali nggak bikin high. Tapi dia belum break low. Break low-nya yang mana tadi? Yang ini dulu lah. Level low pertamanya ini dulu. Kalau dia break saya akan sell ya sini. Kalau dia break lagi saya akan sell ke sini. Tapi overall daily-nya masih bullish. Oke. Masih bullish nih. Ya, jadi saya akan
biasnya masih baik, tapi saat nanti trading ya kita lihat price action-nya seperti apa. Jadi teman-teman itulah enaknya pakai price action, teman-teman kita bisa buy, bisa sell, bisa counter trend, bisa follow the trend. Ya, jelasnya gimana ya itu nanti di kelas teman-teman ya. Saya bisa buy, bisa sell. Ya sekarang buy, nanti nggak lama sell. Ya karena kita adaptif lihat market. Karena USD kemungkinan akan naik. Ya mungkin Bu, karena kemungkinan cuma dua kan. Kemungkinannya bisa bisa naik atau bisa turun, ya kan? 50-50 aja probability-nya. Tapi kalau kita lihat di weekly-nya, ini kemarin saya kasih sinyal stop loss ya. Ya saya kalau stop loss jujur aja 13 pips gak gede. Ketutup sama XAU yang kita profit 130 pips, saya hapus aja dulu. Sekarang AU, lihat AU weekly-nya masih bullish. Ya, masih bullish. Oke. Masih bullish. Ya. Ada long-nya di sini. Oke, higher high di sini. Sip, daily-nya, oke, daily-nya bearish. Daily-nya bearish, ya dia break low. Ya, break low. Ya, ini higher high. Ini high terakhirnya. Sebenarnya di sini teman-teman, break low-nya di sini sebenarnya ya. Ini break-nya di sini nih. Ya, coba tandain dulu. Oke, ya. Dia break low, retest, dia coba break lagi. Nah, kalau ini false break, dia akan naik. Kenapa? Dia di area support juga, teman-teman nih. Support kuat nih. Ya. Oke. Ya. Closing candle kemarin daily-nya bullish engulfing, tutup 2 candle, tapi trennya masih bearish. Jadi bias saya masih bearish. Ya, lihat. Lower high, lower low, break low di sini di 4-nya. Ya. Ya, ini potensi naik, bikin lower high aja. Buat saya ya. Kemana ke sini nih? Maksimal ke sini deh. Area supply. Oke. Potensi mungkin dia kayak gini. Jadi gini ya. Oke. Yap. Bisa jadi kayak gini teman-teman ya. Kalau dia break sini, baru saya akan coba cari peluang buy di 4 hour. Tapi di time frame kecil ya udah bullish. Ya, di time frame kecil udah bullish, saya akan coba bisa ambil buy dulu nih. Ya, bisa ambil buy dulu nanti. Di time frame kecilnya. Tapi kalau karena ini weekly forecast, saya akan menganalisa semingguan teman-teman ya. Bukan live trading. Live trading saya bisa ambil buy dulu. Karena ini live forecast, saya akan lihat dia outlook-nya lebih ke weekly ya, weekly outlook ya, seminggu ke depan. Mungkin dia akan naik ke sini, baru dia akan turun. Kalau di sini ada rejection, saya akan ambil sell teman-teman. Ini 1 juta lot nih, saya ambil sell. Bercanda ya. Selama dia nggak break ini, saya akan terus ambil sell di 4 hour-nya. 4 hour time frame teman-teman ya. Saya jangan salah artikan, berarti kalau gitu nggak bisa buy. Ya bisa aja kalau nanti di time frame kecil. Ya karena ini weekly outlook, ya saya akan ambilnya untuk ikutin tren di 4 hour-nya. 4 hour-nya masih bearish. Belum ada konfirmasi buat buy. Memang candle-nya ini Boris Marubozu, White Soldier, ya bisa jadi naik dulu ke sini. Ya nanti bisa ambil buy. Gimana ya, turun time frame aja. Biasa saya M5, M15, SL 10 pips, 5 pips. Cukup. Gitu, Bu. Ya tapi correct me if I'm wrong ya. Maksudnya saya bukan dewa trading di sini ya. Saya juga pernah loss ya. Jadi nggak 100% profit saya benar. Tapi overall bagus hasilnya selama ini. Correct bisa gambar analisa seperti itu tadi sudah berapa lama? Untuk Pak Teguh, saya trading sudah 2 tahun. Ya Pak Teguh, saya trading sudah terjun dunia trading sudah 2 tahun. Tapi kalau kenal forex itu saya dari SMA. Berarti berapa tahun yang lalu ya? Berarti saya kenal dunia trading itu sudah kurang lebih 7 tahun. Jadi pertama kali saya diperkenalkan dunia trading 7 tahun. Ya belajar dasarnya, tahulah sedikit tahu. Tapi benar-benar terjun ke market itu baru 2 tahun. Ya Pak Teguh berapa lama Pak? Ya sudah 2 tahun. Ya sudah 2 tahun di dunia trading. Setahun pertama penuh kegagalan. Ya, MC dengan Pak Christian Winata.
di sini. Kita korban, korban banyak hal, nggak tahu ilmu, habis gede. Setahun selanjutnya penuh dengan pembelajaran. Saya belajar, akhirnya bangun Simtrade, teman-teman. Ya, akhirnya saya bangun Simtrade. Jadi udah sekitar 2 tahun saya mulai itu 2019. Bulan Juli kalau nggak salah, berarti anniversary nih. Ya, benar-benar mulai ya teman-teman, mulai trading entry gitu ya. Di demo akun, lalu masuk live account gitu. Tapi kalau kenal tahu dunia tradingnya sendiri, tahu forex sendiri dari udah 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun lah. Berarti tunggu struktur bearish, betul Bu Eureka. Karena ini weekly outlook ya, karena ini weekly outlook, saya akan nunggu struktur bearish ya untuk jangka panjangnya seminggu ke depan. Tapi kalau nanti di time frame kecil kita bisa cari peluang buy, contoh seperti di AUD USD. Ya. Break high, ya, higher low, break high lagi di sini. Ya kita bisa ambil buy. Nanti misalnya di mana di sini. Ya, ambil buy, SLT pace misalnya di sini. 4 pips, TP-nya di sini 1 banding berapa nih? Nanti saya coba update ya, siapa tahu ada sinyal bagus. 1 banding 8, ya bisa ambil. Ya, tapi kita tahu bahwa overall trennya masih bearish gitu, jadi nggak akan lama-lama holdnya. Betul Bu, bisa cari yang gede. Time frame kecil ya, enaknya time frame kecil kita bisa dapat risk reward yang bagus, yang besar gitu. Itu sih. Tapi kembali lagi strategi masing-masing teman-temannya, jadi nggak pasti gitu. USD CAD. Oke, USD CAD saya coba ya buat Bu Eureka. Mungkin ini terakhir nih sebelum tutup karena udah mau jam 9 teman-teman. Barangkali teman-teman mau istirahat ya. Untuk persiapan besok saya juga mau persiapan buat besok nih. USD Kanada, teman-teman lihat weekly-nya bearish, ya, bearish. Di sini dia break low. Oh, nggak break. Ya ini support kuat nih berarti nih. Wow, cakep. Nah ini area supply juga ya. Dari sini aja deh. Yup. Ya resisten. Tapi overall di sini masih bearish. Ya break low di sini. Dan bikin bearish structure. Ya, daily-nya dia lagi mencoba untuk retest area resisten. Ya, ini area support become resisten. Mana ini? Oke, ya. Daily-nya seperti ini teman-teman. Ya, coba ke sini. Ya, bisa jadi potensi dia akan lagi turun. Kenapa? Karena masih bearish. Saat ini bearish structure. Saya sebenarnya jarang trade ucat teman-teman, kurang senang saya sama strukturnya ya. Karena CAD kan oil, jadi fundamentalnya kita harus nguasain fundamental. For our time frame dia udah bullish, ya. Dia di sini sideways, ini area accumulation apa distribution saya lupa, udah teori. Ya. Langsung masuk public participation. Ya. Bikin higher high, ini bisa jadi potensi higher low. Ya, ini area demand juga nih. Ya, lihat tuh, lihat. Begitu nyampe langsung reject. Nah, sekarang gini. Skenario-nya gini untuk ucat. Karena dia di area resisten. Di bawahnya ada area support, ada area demand. Saya akan tunggu. Ini di 4 hour ya. Tunggu dia breakout, higher high, tunggu higher low, buy. Atau tunggu dia breakout bawah. Higher low, lower high, sell. Ya. Jadi kita lebih lihat. Tapi kalau time frame kecil dia bisa banyak potensi. Time frame kecil, A1 udah bearish. Dia break di sini, break low. Ya, bisa jadi nanti di H1 bisa ke sini dulu. Turun, bisa jadi. Ya, kalau masuk sini, entry sell, SL-nya di sini. TP-nya bisa di sini. Main 1 banding 3. Di sini 1 banding 3,5. Lumayan. Ya, ini H1. Tapi kan karena ini weekly outlook, teman-teman ya. Jadi kita akan lihat secara weekly. Ya, secara daily, weekly, masih bearish. Ya, ini kalau kita tarik Fibonacci juga bisa. Lihat 618, 786 golden area. Bisa jadi lanjut turun. Ya, tapi bisa jadi lanjut naik juga. Karena di weekly-nya dia ketahan area support yang kuat tuh. Nahan dari tahun 2017, 4 tahun. Jadi nggak akan langsung di break, teman-teman. Ya, lihat candle-nya juga kayak gini. Daily-nya, 4 hour-nya tadi.
dia masih sideways, ya kita lihat kalau dia break atas, baru dia break high ini teman-teman ya. Kalau dia break ini ya, dia break ini, tunggu retest buy, ya. Ini ucat, oke, mungkin itu aja mungkin yang saya share ya. Saya jawabin pertanyaan. Bisa sell ada bearish engulfing di daily, betul Bu. Bearish engulfing di daily, yep. Bearish engulfing di daily, betul. Ya bisa turun tapi mungkin nggak jauh ke sini dulu Bu. Kalau ini bisa di break baru saya akan targetnya bisa jauh ke bawah. Ya, karena di bawahnya agak ada weekly support kuat. Lebih cari sell aja biar dapat TP-nya jauh. Betul. Mungkin TP kecil betul ikut sell. Betul, Bu. Gas buy bisa tadi apa yang buy ya? Minimum USD mantap. Oke. Ini mungkin kelewat. Saya baru 5 bulan Pak belajar trading forex sampai saya juga baru tahu pas SMA. Bagus. Pak Teguh. Ya, belajar terus. Saran saya cari mentor, cari komunitas yang baik supaya nggak tersesat kayak saya dulu. Bu Erika week off. Betul, Bu. Ya, ini strategi week off, strategi ICT, supply demand, smart money, ya apapun itu. 4 nampaknya masih atas dulu ya, Min. Coba-coba dikit lumayan bisa. Betul, Bu. Yang penting sih, yang paling penting intinya adalah kita udah weekly outlook, kita tandain dulu. Kenapa teman-teman udah weekly outlook? Kita tandain area-area signifikan. Nanti baru besok saat market buka, kita masuk time frame buat entry. Biasanya saya di H1, H4 saya lihat dulu. Oh, ya gini. Ya, kalau di H1 nih, ini saya bisa sell. Lihat tuh, saya bisa sell di sini. Ya, contoh lah. Ya, ini mungkin peluang sell buat nanti H1, saya bisa sell di sini. Ya. Bentar, tandain dulu area price of interest. POI. Oke, turun time frame 15. Oke, nah, kecilin lagi. M5. Kecilin lagi. Sip. Ada imbalance banyak di sini nih. Kemungkinan akan tersentuh dulu nih. Ya. Dan dia break low kuat di sini. Bisa cari stop loss di sini. Jadi kalau misalnya naik lagi, saya bisa ambil sell lagi di sini. Jadi saya mending gini. Ya. Bisa kayak gini. TP di sini lumayan 1/6. Kalau misalnya naik lagi ntar nanti bisa ini. Ya risknya nggak usah gede-gede, risk 0,5%. Lumayan dapat 3% profitnya. Ya, bisa gini nanti. Mungkin besok Senin nih. Tunggu dia kesini dulu. Buat ambil sell. Ya. Tapi overall di 4 hour-nya dia masih ragu-ragu. Jadi 4 hour-nya kayak gini. Oke, mungkin gitu aja teman-teman dari saya. Cukup panjang juga saya ngomong nih. Betul ada order block, Bu. Bisa gas sell, betul. Oke, mungkin teman-teman semua, makasih banyak. Makasih Bu juga, Bu Eurika nih, seru banget, interaktif. Saya senang Bu Eurika. Kita bisa diskusi ya, saling sharing. Ya, kalau saya ada salah juga bisa koreksi, karena saya juga bukan dewa trading. Kalau saya dewa trading, saya udah dari dulu saya tinggal di bulan kayaknya. Ya, saya juga masih belajar, teman-teman ya. Karena belajar terus, karena market ini kan terus berubah ya. Market terus berubah, kondisi ekonomi terus berubah. Ada COVID, Presiden Trump ganti jadi Joe Biden, itu kan bikin perubahan di market. Jadi kita terus belajar. Ya. Makasih banyak buat semua yang hadir hari ini. Makasih pertanyaannya, makasih untuk request-nya, makasih untuk interaktifnya. Saya senang banget. Semoga ini bisa berguna buat teman-teman. Yang terlambat di YouTube nanti bisa lihat ya. Semoga bisa menjadi panduan buat teman-teman. Kalau buat yang mau nanya bisa langsung di grup. Saya dan Pak Kris kita ready. Ada adminnya juga, nanti bisa diskusi. Mungkin saya dan Pak Kris agak slow respon karena kita fokus untuk maintain teman-teman di VIP. Oke, mungkin itu aja. Saya kembalikan kepada Pak Christian. Ya, sama-sama Pak Teguh. Terima kasih juga. Oke, terima kasih buat Pak Yos buat analisanya. Jadi teman-teman hari ini bisa ngelihat banget ya bahwa trading itu simple aja, nggak usah yang pusing-pusing, nggak usah yang rumit-rumit.
Dengan simpel aja kita bisa dapat profit. Oke teman-teman, dikit aja teman-teman bahwa tadi sempat ini sih, saya sempat garis bawahi bahwa memang kita nggak bisa buka semuanya, bukan karena hal yang bagaimana, tapi sebenarnya gini teman-teman, kalau misalkan kita buka semuanya, perlu waktu yang cukup banyak. Nggak cuma 1 jam ini cukup kita buka semuanya. Itu yang pertama, waktunya mungkin kurang. Yang kedua, terus kita nggak tahu posisi teman-teman sekarang lagi di mana, posisi kita sekarang lagi di mana. Kalau misalkan yang namanya sekolah juga kan ada yang namanya step SD, SMP, SMA. SD pun ada 6 step gitu. Jadi kalau misalkan kita mau samain persepsi, mungkin ya itu cukup sulitnya di sana gitu. Kalau misalkan kita pakai press action seperti ini, kalau misalkan kita buka, kita harus buka dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, baru teman-teman baru ngerti gitu. Dan di sini juga ada 11 orang dengan ilmu yang berbeda-beda. Ya mungkin itu salah satu ini ya kendala buat kita nggak bisa buka semuanya di sini gitu teman-teman. Bukannya kita nggak mau, kita sih mau banget teman-teman buat buka semuanya di sini. Kenapa? Buktinya pun ada teman-teman. Buktinya pun 1 tahun lalu mungkin teman-teman boleh cek aja, kita pernah buka seminar, bukan seminar ya, lebih kayak kursus gratis gitu teman-teman. Kursus gratis buat teman-teman yang mau belajar join sama kita, ya kita fasilitasi gitu. Tapi ya jujur aja di sana juga kita sedikit kecewa karena kenapa? Karena teman-teman yang kita sharing ilmu nggak mempraktekkannya atau nggak mempergunakannya atau nggak serius dalam belajar. Makanya kenapa mungkin Simtrade ini ada teman-teman. Jadi Simtrade ini ada ya karena berawal dari keresahan kami lah, dari ya benar Ibu, karena kurang seriusnya belajar gitu. Makanya kenapa adanya biaya ini. Sebenarnya kita nggak pengen ada biaya ini, cuman dengan adanya biaya teman-teman bisa serius belajar gitu, serius mengikuti apa yang kita sharingkan gitu. Jadi nggak sia-sia apa yang kita lakuin gitu teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru join atau yang udah join ya tolong dengerin lagi ya, ini saya mau ngingetin aja, setiap minggu kita ada weekly forecast, setiap hari Minggu jam 8 ya sampai jam 9, buat teman-teman yang mungkin lupa atau buat teman-teman mungkin yang ada yang perlu teman-teman lain boleh diajak, kita sharing ilmu bareng-bareng, kita raih profit bareng-bareng, karena di sini konsepnya trading ini kita bareng-bareng lawan market teman-teman, bukan kita saling sikut satu dengan yang lain gitu. Dan selanjutnya di hari Selasa akan ada live trade teman-teman, live trade sama jam 8 malam, ntar untuk linknya akan ada di Telegram ya teman-teman. Untuk hari Selasa jam 8 malam itu saya yang pimpin live trade-nya, kita live trade bareng-bareng, ya mudah-mudahan kita dapat profit. Kalau misalkan loss ya mungkin belum rezekinya, namanya trading, ada loss ada profit. Oke, di hari Jumat pun ada di jam 8, jam yang sama, dipimpin oleh co-founder kita Pak Yos yang sekarang lagi pimpin. Dan ini teman-teman di hari Jumat juga ada namanya trading floor. Nah kebetulan karena tadi di Bandung trading floor offline-nya belum bisa, jadi kita akan trading floor online. Nah kita mengundang teman-teman yang di luar kota atau di luar daerah bisa ikut bareng-bareng karena kita via Zoom ya, via online di jam 4 sampai jam 6. Nanti akan kita infokan. Itu ngapain aja, ada live trade, ada healthy community, kita bikin komunitas yang sehat. Makanya gimana caranya di Telegram kita bisa saling support deh. Bisa saling support karena itu berawal dari pengalaman ya. Masuk dunia trading tuh nggak mudah teman-teman. Ada trading knowledge-nya juga ya, kita bisa sharing-sharing satu dengan yang lain. Bisa jadi wadah lah Telegram kami ya teman-teman. Nah selanjutnya ini teman-teman info lagi, Simtrade membuka kelas buat kelas online maupun offline, jadi nggak ada alasan buat teman-teman yang serius ingin belajar ya. Buat yang serius saya garis bawahi, ada online ada offline. Yang offline awal dari $550 dan yang online tuh dari $500. Apa yang teman-teman dapat? Teman-teman dapat adalah kelas edukasi selama 4 kali dalam 1 bulan, satu sesi di 2 jam setiap weekend, itu sama online maupun offline. Ada technical price action, fundamental, psikologi, money management. Oh iya, dan ini juga saya garis bawahi bahwa Simtrade ini adalah simple strategi. Dengan menggunakan strategi yang sesimpel mungkin kita bisa dapat profit, dan
money management, dan psikologis. Jadi kita hanya menggunakan 3 metode itu, nggak usah yang ribet-ribet. Teman-teman disiplin, teman-teman bisa dapat profit di SimTrade. Dan ini teman-teman akan ada mentoring juga, one on one 4 kali via Zoom, VIP sinyal dalam 1 bulan, lifetime VIP group community, VIP member webinar, terus teman-teman dapat paket bundling ya. Jadi teman-teman dengan harga segini, teman-teman nggak buat edukasi semua, jadi setengahnya yang offline $550 itu 275-nya untuk teman-teman jadi akun untuk akun trading teman-teman sendiri, dan yang $500-nya teman-teman akan mendapat $250 untuk akun trading teman-teman di Tigerwit. Jadi dan teman-teman juga yang buat daftar sekarang, teman-teman akan dapat kaos dan tumbler dari SimTrade dan Tigerwit. Nah, selanjutnya teman-teman kita buka ini juga ya, buka sinyal juga. Ini lagi ada promo, teman-teman. Nah, kita jelasin dulu sinyalnya itu apa. Sinyalnya itu adalah sinyal swing dan day trade. Tujuan kami apa buka sinyal? Tujuan kami sih ya kita bisa mengedukasi, nggak lewat private class aja, tapi lewat sinyal. Jadi di sini sinyal kami itu adalah minimum 5 sinyal dalam 1 minggu dengan alasan entry, dengan charting, dengan TP dan SL. Jadi secara nggak langsung teman-teman yang berlangganan sinyal, teman-teman bisa belajar. Kenapa sih kita bisa entry di sini? Alasannya apa? TP-nya gimana? SL-nya gimana? Dan di sini adalah minimum 250 sampai 500 pip dalam 1 bulan. Kita nggak muluk-muluk, teman-teman. Dan ya karena dengan segini aja kita bisa make profit gitu. Analisa teknikal dan fundamental, real time market update, dan 95% instant execution. Nah, ini kelebihan dari VIP sinyal SimTrade. Kami adalah swing trade dan day trade, jadi bukan scalper. Ya, sorry aja, banyak di luar sana udah langganan sinyal, malah scalper. Jujur aja saya rugi di scalper karena saya bukan tipe trader scalper. Dan ini ada promo teman-teman buat bulan ini, buat buka akun di Tigerwit minimal deposit $500 itu ada free dari 1 bulan. Itu di bawah IB kita ya. Terus buka akun di Tigerwit deposit $1.000 ada free 3 bulan untuk sinyal kami, dan buka akun $10.000 ada free 6 bulan. Nah, teman-teman bisa hubungin kami aja, bisa hubungin saya, Pak Yos, atau admin di SimTrade ya. Nah, di sini juga kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai promo yang tadi, ya nggak apa-apa, teman-teman bisa berlangganan secara normal, 1 bulannya itu $50, 3 bulannya $120, 6 bulan $200, dan 12 bulan $450. Jadi semua teman-teman biaya yang berdasarkan dolar ini floating rate ya teman-teman. Jadi gitu aja teman-teman buat hari ini. Thank you banget. Tadi ada yang baru bergabung ya. Halo Pak Hengki ya. Pak Hen, saya halo, baru bergabung. Sorry, kita beres jam 9. Ini juga udah lewat, jam 9:14. Jadi saya mau ucapkan terima kasih buat Pak Yos khususnya yang udah menganalisakan buat hari ini. Semoga apa yang kita forecastkan bisa berhasil. Semoga apa yang kita forecastkan bisa profit buat teman-teman yang ikut. Dan saya juga terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir, udah menyempatkan waktu bareng-bareng kita live trade, kita forecast bareng-bareng untuk 1 minggu ke depan. Ntar semua akan kita update ya teman-teman di Telegram, dan buat teman-teman juga yang ketinggalan, saya ada info juga. Teman-teman bisa buka aja YouTube-nya, ntar akan kami upload YouTube-nya di simtrade.fx, cari aja di YouTube-nya, itu pasti ada. Terus paling gitu aja sih dari kami, saya dan Pak Yos mengucapkan terima kasih buat semuanya. Kita akan ketemu lagi di hari Selasa jam 8 malam. Dan buat teman-teman juga yang belum bergabung ke Telegram kami, boleh ya masuk ke Telegram kami, kita bisa sharing-sharing di sana. Nggak ada aturan yang kayak gimana, cuman kita bikin Telegram ini berkelas lah. Berkelasnya tuh ya kita bisa saling support satu dengan yang lain, kita jangan ada toksik lah di sana. Dan kita bisa profit bareng-bareng. Mungkin gitu aja teman-teman dari saya dan dari Pak Yos. Terima kasih dan selamat malam semuanya.